buat ini ya. Berdiri. Tangan dari umat kawitin. Om Swastiastu. Om Awinanastu Namo Buddhaya. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apa sehat semua? Baik. Ya, jadi Bapak mengharap anak-anak pagi ini semuanya Bapak temui di dalam keadaan sehat ya. Semuanya masih tetap kita menjaga yang namanya protokol kesehatan. Ya. Anak tetap memakai masker atau memakai facial seperti ini ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak ingin absen dulu ya. Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak ya. I Gede Adi Pradipa. Ada Pak. I Gede Adi Pramana Putra. Ada Pak. I Koma Agus Aryawan. Ada Pak. I Wayan Agus Nova Baskara Mustika. Ada Pak. Evan. Ada Pak. Juli. Ada Pak. Agus Anggara Dipta. Ada Pak. Cynthia. Ada Pak. Sayanti. Ada Pak. Iya. Nah, bagus sekali anak-anak ya. Jadi semuanya hadir ya. Hadir. Terima kasih sekali karena anak-anak semua sudah menerapkan yang namanya kedisiplinan ya. Jadi dengan anak-anak hadir semuanya di sini, anak-anak berarti sudah disiplin di dalam belajar, dalam mengikuti pelajaran ya. Nah sekarang anak-anak, setelah Bapak absensi, Bapak ingin salah seorang untuk memulai pelajaran kita hari ini dengan doa ya. Kita awali pelajaran kita dengan doa supaya pelajaran hari ini senantiasa diberikan kelancaran oleh Tuhan ya. Bapak tunjuk ya. Coba Adi Pradipa ya, pimpin teman-temannya berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke ya. Bapak ingin salah seorang memimpin teman-temannya ya. Bapak tunjuk ya. Wijayanti silakan, ayo pimpin teman-temannya. Yang lain anak-anak berdiri semua. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapak putarkan videonya. Dari Sabang sampai Merauke berdagang pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu di pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib ya. Nah, sekarang kita akan Bapak ingin anak-anak tepuk PPK dulu. Anak-anak siap? Siap. Ini salah seorang memimpin teman-temannya. Dita ya, ayo kita pimpin teman-temannya. Berdiri. Berdiri semua ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tepuk tangan semua. Nah, anak-anak, tadi kita sudah tepuk PPK, sudah salam PPK ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya pada anak-anak ya terkait keadaan anak-anak di rumah ya. Anak-anak di rumah ya, ada tidak yang memelihara ayam? Ayo. Ada. Tanya siapa yang memelihara dulu? Bapak ingin tahu ya. Ih, banyak sekali ya. Ada berapa ekor kita coba? 10. Ya, ini ada berapa? 10, Ada 10 juga. Yang lain di mana? 12. Ada 12 ya, banyak sekali ya. Nah, kemudian anak-anak ya, Bapak ingin menunjukkan sesuatu. Ayo, lihat ini apa ini? Telur. Yang Bapak bawa ini.
Telur ayam. Telur apa ini? Ayam. Ayam ya. Ini telur ayam anak-anak. Nah, ini adalah bagian daripada apa anak? Bagian daripada Ayam. ya. Ini namanya telur ayam. Bisa diapakan? Ayo. Bisa dimasak. Telur ini bisa diapakan? Bisa Dimasak. bisa apa namanya, dibuat telur dadar, bisa direbus ya anak-anak. Iya anak-anak. Tadi anak-anak bilang telurnya dimasak ya. Nah, selain dimasak anak-anak, telur ayam di rumah ya pasti ada apa namanya? Ada induknya tidak? Ada. Kita diapakan sih sama induknya itu? Dikerangi. Telur-telur ayam itu ada yang punya 10, tadi diapakan? Dikerangi. Dikerangi ya. Berapa lama? Ayo, yang pernah Ayo, tepuk tangan. Bapak ingin tahu. Siapa? 1 bulan. Kita apa? 1 bulan. 1 bulan. Ayo yang lain. 20 20 hari, ada 20 hari, ada 30 hari. Tidak tahu. Tidak tahu ya? Iya. Oh, pelihara di rumah ayam, Sandy? Punya? Punya, tapi belum gini ya, belum apa namanya, berkembang biak ya. Ya, nanti coba saya nanti apa namanya, perhatikan ya ayamnya gimana sih ya. Nah, kemudian setelah dikerami, kira-kira ayam itu jadi apa? Ayo, telur ayam ya, apa? Ayo. Jadi anak apa? Ayam. Anak ayam, kan nggak mungkin jadi anak kucing ya. Pasti menjadi anak ayam ya. Dia gimana? Menetas. Ada juga yang tidak menetas. Gimana kita? Ada nggak? juga telur anak ayam yang tidak menetas. Kita bilang ada katanya telur ayamnya yang tidak menetas. Yang lainnya pernah gitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan? Ayo. Karena proses perkembangannya tidak bagus. Bagus sekali Dita ya. Karena proses perkembangannya mungkin tidak bagus ya. Mungkin karena dikeraminya itu kurang sempurna ya. Mungkin karena kena hujan ya. Jadi tidak semua telur ayam itu akan menetas ya. Nah, ini anak-anak perhatikan, ini telur ayam. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Dia akan menetas menjadi anak Ayam. Nah, dari telur ini tadi yang sudah menetas menjadi anak ayam, kemudian dia menjadi ayam dewasa, dan kemudian menjadi induk ayam. Nah, itu disebut sebagai suatu proses ya, proses pertumbuhan dan perkembangan ayam ya, anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, anak, hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Perhatikan di papan. Khususnya kita akan lebih jelas atau lebih jauh mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam. Nah, itu materinya ada di tema 1, subtema 3. Nah, lihat bukunya, silakan cari. Tema 1, subtema 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, perhatikan di depan, kita akan menemukan dan menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Nah, nanti cari di bukunya, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian berikutnya, nanti kita akan menyimpulkan bagaimana tahapan pertumbuhan dan perkembangan ayam. Ya. Kemudian berikutnya, kita akan belajar menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000. Ya. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, yaitu sifat perkalian. Kita akan pelajari. Kalau kemarin anak-anak sudah mempelajari sifat apa? Komutatif pada penjumlahan. Hari ini kita akan belajar sifat komutatif pada perkalian ya. Anak-anak sudah siap? Sudah siap. Sudah siap semua? Sudah. Anak-anak, hari ini sebelum kita lebih jauh, Bapak ingin tampilkan sebuah lagu ya. Lagu yang berjudul Anak Ayam, kotek-kotek-kotek ya. Anak-anak sudah pernah dengar? Sudah. Nah, Bapak ingin menampilkannya. Anak-anak perhatikan ya, apa saja yang ada di dalam lagu tersebut. Nanti Bapak akan bertanya ya. Mati satu tinggi
Sudah. Nah, dalam lagu tadi yang judulnya apa? Teko-teko. Oke, apa saja yang anak lihat? Anak ayamnya. Apa saja? Ada anak Ayam. ada induk ayam. Ayam. Ada berapa anaknya? Ayo. 4. Ada 4 ya. Ayamnya semua anaknya bagaimana? Mati. Iya, dapat ke lubang ya. Ada. Nah, dari lagu tadi ya, anak ayam itu dari anak ayam. Perhatikan di depan ya. Awalnya dari apa? Dari telur Ayam. Dan dia kemudian dia menjadi apa? Anak ayam. Setelah anak ayam dia menjadi Dewasa. terakhir dia menjadi Induk ayam. ayam ya. Nah, itu disebut apa, anak? Proses itu disebut Pertumbuhan. perkembangan. Itu apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Ya, bagus sekali ya. Jadi proses tadi itu dari telur hingga menjadi anak ayam, ayam dewasa, dan terakhir dia menjadi induk ayam ya. Itu disebut sebagai suatu proses pertumbuhan dan perkembangan ayam. Anak-anak, untuk lebih jelasnya ya, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam ya. Anak-anak silakan sekarang buka buku paket pada halaman 99 ya. Anak-anak coba lihat. Anak-anak silakan baca. Cermati juga. Silakan anak-anak nanti kata-kata atau istilah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan ayam ya. Setelah anak-anak mencatat, anak-anak coba cari maknanya ya, makna atau artinya. Anak-anak bisa gunakan kata-kata sendiri. Nanti kita akan bahas ya. Anak-anak sudah siap? Sudah. Silakan dibaca dulu halaman 99. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah selesai membacanya. Nah, sekarang coba Bapak ingin menunjuk beberapa orang ya. Kata atau istilah apa yang anak-anak temukan dalam bacaan tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Saya. Cayanti, kata apa yang ditemukan? Menetas. Menetas katanya, kata Cayanti menetas. Anak-anak yang lain, siapa yang bisa menemukan maknanya? Apa itu menetas? Ayo. Apa menetas? Coba. Gimana? Pecah telur. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Ya, jadi menetas ya tadi sudah ditemukan sebuah kata menetas. Menetas artinya ya sebuah proses yang mana telur itu setelah dierami dia beberapa hari atau 21 hari ya tepatnya, ayam itu mengerami telurnya selama 21 hari. Dia akan menetas ya, atau telurnya itu akan retak dulu ya. Kemudian dia akan menetas menjadi seekor anak ayam. Itulah yang disebut dengan menetas namanya ya, menetas. Gimana ya, bisa dipahami? Sudah. Iya, bagus sekali. Nah, tadi Cayanti sudah bertanya apa itu menetas ya. Sudah tadi Bapak jelaskan menetas adalah sebuah proses ya. Setelah apa namanya ayam itu dari apa ini? Ayo. Telur. Dia akan menetas menjadi seekor Anak ayam. Inilah proses menetas namanya. Cangkang telurnya mula-mula retak. Kemudian pada terakhirnya dia akan menjadi seekor induk ayam. Ya, anak perhatikan ini. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki ya. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paruh-paruh. Nah, sekarang Bapak ingin salah seorang dari anak-anak membaca apa teks yang ada di papan ya. Anak-anak kelihatan tidak ini? Dari sana? Kelihatan ya. Siapa yang bisa? Ayo. Saya. Ya, Pak tunjuk ya. Nih, coba Jayanti baca dari sana. Yang keras. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam memiliki bulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum.
sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Udah, buat tangan dulu. Untuk Wijayanti. Nah, tadi sudah Wijayanti dengan bagus membacanya ya. Nah, untuk lebih jelas lagi ya, supaya anak-anak lebih memahami ya apa itu pertumbuhan dan perkembangan ayam ya, Bapak akan memutarkan sebuah video ya, sebuah video tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam ya. Silakan anak-anak cermati. Anak-anak boleh mencatat apa istilah atau sesuatu yang anak-anak belum pahami. Nanti anak-anak bisa ditanyakan sama Bapak ya. Anak-anak sudah siap? Sudah. Nah, silakan sekarang simak. Halo adik-adik, hari ini bersama Kak Tama kita akan belajar materi tentang pertumbuhan ayam, materi ayam, pertumbuhan, dan juga perkembangan ayam. Adik-adik, ayam adalah hewan jenis unggas yang bernafas menggunakan paru-paru, memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ini adalah biji-bijian. Ayam memiliki paruh panjang dan runcing untuk mengambil makanan. Ayam memiliki cakar panjang untuk mengais makanan dalam tanah dan juga memiliki bulu yang berfungsi melindungi ayam dari hawa dingin. Nah, kalian juga bisa melihat pada gambar di sampingnya. Pertumbuhan dan perkembangan ayam. Adik-adik, paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, seperti yang telah tadi kita bahas. Ayam mengalami perubahan bentuk, mulai dari telur, lalu Anak-anak sudah mencermati tadi ya? Sudah anak cermati? Sudah. Video tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam ya. Nah, anak-anak, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Ya, antara lain apa? Anak-anak pasti di rumah setiap hari memberi apa? Supaya ayam itu hidup, memberi apa? Memberi makan. Ya, jadi makanan yang bergizi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Ya, anak-anak, supaya ayamnya tumbuh bagus, ya sehat, kita harus memberi makanan yang bergizi. Apa makanan ayam dulu? Biji-bijian. Contohnya biji apa? Siapa bisa? Apa? Jagung ya. Apa lagi biji apa? Beras bisa ya, biji jagung bisa ya. Nah, selain makanan, ada juga faktor yang namanya lingkungan ya. Lingkungan yang sehat ya, lingkungannya yang bagus ya. Dia itu terhindar dari penyakit ya, bisa membuat pertumbuhan ayam itu menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian jika lingkungannya kurang sehat, kira-kira bagaimana? Ada pernah tidak ayamnya di rumah mati tiba-tiba? Siapa yang pernah? Saya. Semua pernah ya. Juwita pernah? Pernah. Coba ceritakan Juwita gimana? Lingkungannya buruk. Terus Ada sampahnya. ada sampahnya. Ya, Artinya banyak apa sedikit ayamnya? ayamnya Satu ya, iya. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh ya, karena lingkungan yang banyak mengandung tercemar virus ya, virus itu akan mengakibatkan ayam itu mati ya, jadi mati. Iya, anak. Tadi kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri ayam itu. Ayam itu memiliki apa? Memiliki sayap ya, terus apa lagi? Memiliki bulu. Mempunyai dua kaki. Mempunyai dua kaki. Mempunyai paruh tidak? Punya. Penampilannya dengan cara bagaimana? Bertelur. Bernapasnya dengan apa? Paru-paru. Nah, sekarang anak-anak, Bapak ingin anak-anak menuliskan beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan ayam. Nah, bisa? Bisa. Nah, coba anak-anak tuliskan di buku latihannya dulu ya. Bapak kasih waktu 2 menit. Ayo. Sudah anak-anak selesai? Sudah. Ayo, coba sekarang sebutkan. Siapa yang bisa? Saya. Nah, siapa yang bisa? Coba Pradipa. Ayo. Burung merpati, Pak. Punya apa di rumah Pradipa? Punya burung merpati. Burung merpati. Ayo. Yang lain? Saya, Pak. Pak. Juli, ayo. Saya punya bebek. Punya bebek. Ada yang punya burung merpati. Betul tidak dulu? Betul. Betul tidak?
dia itu mempunyai ciri yang sama dengan ayam yang lain? Berikan. Betul ya. Nah, anak-anak, jadi kedua hewan yang disebutkan oleh tadi Pak Juli itu adalah hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam. Ya, dia itu memiliki apa dulu? Bulu. Ya. Berkembang biaknya dengan cara memiliki paruh, memiliki kaki. Kedua hewan itu sama ya. Masih banyak lagi jika anak-anak mencari ya. Dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, di papan misalnya gambarnya sudah Bapak jelaskan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ayam itu? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Coba Minianti, ayo silakan cobakan. Pertumbuhan ayam dari telur menetas menjadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Bagaimana? Benar. Benar? Ya, tepuk tangan dulu. Iya, nah, jadi benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Minianti ya. Pertumbuhan dan perkembangan ayam itu diawali oleh proses dari sebuah telur, kemudian dia menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa ya. Nah, terakhir dia akan menjadi induk ayam ya. Induk ayam inilah yang akan berkembang lagi, kembali dia kawin, dia menghasilkan lagi yang namanya telur. Nah, begitu seterusnya. Tadi di awal Bapak sudah menunjukkan sebuah apa ini? Telur ayam. Telur ayam ya, anak. Nah, anak-anak, Bapak sudah bawa telur ayam yang banyak ya. Sekarang coba kita hitung sama-sama. Ini berapa butir ini? 2. Ini anak-anak ya, 2 butir. Dan ini Bapak ambil lagi. 2 butir lagi. Terakhir ini 2. Coba sekarang kita hitung sama-sama anak-anak jumlahnya ya. Yang ini 2, yang ini 2, yang ini 2. Kita jumlahkan berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Sudah. Duanya berapa kali anak-anak? 3 kali. Berapa kali duanya Bapak taruh? Ada 3 kali. Nah, ini jumlahnya adalah sudah tadi 2, ini ada 2, ini ada 2. Coba sekarang siapa yang bisa kalau dalam penjumlahan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ditulis bagaimana? Coba Cynthia ya. Tulis dalam bentuk penjumlahan. Yang besar-besar ini. Ya, hasilnya sama dengan 6. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Bagus ya. Ini dia sudah mengerjakan dengan bagus ya. Nah, anak-anak, apa namanya? 2 ditambah 2 ditambah 2 ya. Jika dalam bentuk perkalian ya, dalam bentuk operasi perkalian, kita bisa menuliskannya dalam bentuk 3 dikali 2 ya. Jadi 2-nya itu sebanyak 3 kali seperti ini. Jadi 2-nya itu kita susun sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 ya. Jadi 3 dikali 2, 3 kali 2. Hasilnya berapa? 6 ya. Nah, hasilnya 6. Nah, jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Begitu juga 3 kali 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, sekarang perhatikan lagi telurnya. Sekarang telurnya Bapak ubah susunannya. Nah, perhatikan dulu ya. Sekarang kita susun 3. Ini berapa anak? 3. Yang ini berapa? 3. Ya, ada berapa? Ini berarti 3, ini 3. 3-nya sebanyak berapa kali? 2 kali. 3-nya sebanyak 2 kali 3-nya ya. Siapa yang bisa menuliskan? Saya. Coba Juwita ya, tulis ke depan. Tulis di sini Juwita. Sama dengan 6 ya. Dan kasih tepuk tangan dulu untuk Juwita.
Sudah ditulis 3 ditambah 3 sama dengan 6 ya. Nah sekarang dalam bentuk perkalian ya, 3 ditambah 3 bisa kita tulis, anak-anak perhatikan, 2 dikali 3 ya, hasilnya adalah sama dengan 6. 2 dikali 3, 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Begitu juga dengan 2 dikali 3. Jadi 3-nya itu sebanyak 2 kali ya, hasilnya adalah sama dengan 6. Nah, sudah perhatikan? Sudah. Perhatikan lagi, ini yang Bapak garis bawahi. 3 dikali 2 sama dengan 6. kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. hasilnya sama apa tidak? Sama. Ya, sama tidak? Sama. Jadi anak-anak, di dalam perkalian ya berlaku yang namanya sifat pertukaran. Sifat pertukaran atau istilahnya adalah sifat komutatif ya. Sekarang Bapak perhatikan ini. Nah, perhatikan di apa anak? Di dalam perkalian ya berlaku sifat pertukaran. Misalnya, perhatikan nih, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sekarang kita tukar. 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 sama 6. Jadi 2 dikali 3 akan sama dengan 3 dikali 2. hasilnya adalah 6. ya, itulah yang disebut dengan sifat pertukaran ya, atau sifat komutatif ya. Nah, sudah anak-anak, perhatikan contoh yang kedua ya. Di sini sudah ada 5 dikali 4. Jika dalam penjumlahan itu ditulis 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak berapa kali? 5 kali. Jadi 4-nya ini sebanyak 5 kali. ya. Hasilnya 20. Nah, coba kita tukar. 4 dikali 5, 4 kali 5. 5-nya ini sebanyak 4 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya 20. sama tidak? Sama. Sama tidak? Sama. Ya, jadi 5 dikali 4 akan sama dengan 4 dikali 5. Itu sudah berlaku yang namanya sifat Komutatif. atau pertukaran ya. Untuk lebih memperjelas lagi tentang sifat-sifat komutatif pada perkalian ya, Bapak ingin memutarkan anak-anak sebuah video ya, tentang sifat komutatif. Perhatikan persoalan berikut. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada dua buah kandang yang berbeda. Pertanyaannya adalah, berapa banyaknya anak ayam yang dimiliki Udin? Ya, bagaimana caranya? Kita lihat pada gambar, ada masing-masing kandang ada 10 anak ayam. Dalam bentuk penjumlahan kita bisa menulisnya 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 20. Namun selain dalam bentuk penjumlahan, kita bisa menulisnya dalam bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Kita lihat 10-nya ada 2. Berarti bisa kita tulis 2 dikali 10. Hasilnya sama, yaitu 20. Kita gunakan ada 12. Hasilnya juga 36. Karena hasilnya 3 kali 12 dan 12 kali 3 adalah sama, yaitu 36, maka bisa kita tulis 3 kali 12 sama dengan 12 kali 3. Nah, itu adalah sifat pertukaran pada perkalian.
Misalkan kita punya 10 kali 15, maka bisa kita tulis 15 kali 10 karena hasilnya akan sama, yaitu 150. Jadi sifat pertukaran pada sekalian, ketika bilangan tersebut dibalik, maka nilainya akan sama. Nah, bagaimana anak sudah dari apa yang sudah Bapak jelaskan dari awal ya sampai akhir? Kira-kira anak sudah paham? Sudah. Ya, anak. Nah, sekarang Bapak ingin membagikan RKPD pada anak-anak ya. Jadi Bapak akan membagikan RKPD ya. Jadi anak-anak membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang siswa ya. Nanti anak-anak dalam masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang siswa. Ada dalam kelompok tersebut nanti bertugas menulis ya. Ada yang bertugas menulis, ada yang bertugas mencari informasi ya di buku mungkin. Nah, terakhir dalam satu kelompok itu nanti ada yang bertugas menyajikan atau mempresentasikan dari hasil diskusi yang anak-anak lakukan. Sudah paham? Sudah paham. Iya. Sekarang anak-anak silakan bentuk kelompoknya dulu ya. 3-3. Anak-anak sudah membentuk kelompok ya. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang Bapak akan membagikan RKPD pada anak-anak ya. Silakan anak-anak baca dulu sebelumnya dengan baik. Nah, silakan anak-anak baca petunjuknya dulu ya. Apa petunjuk pelaksanaan tugasnya di sana. Nah, nanti ada yang bertugas menulis, ada yang mencari informasinya ya. Berdiskusi anak-anak ya. Anak-anak semuanya berdiskusi. Silakan berdiskusi ya. Ya, silakan anak-anak diskusikan dengan temannya ya. Berdiskusi. Nah, jika ada yang belum mengerti silakan ditanyakan. Siapa yang belum paham? Ya, gimana kita? Ada yang belum paham? Ini. Tulisan kata istilah yang berhubungan dengan keseluruhan riang. Kita dulu ini ya. Baca dulu ya. Cari istilahnya itu ya. Tulis di sini nanti. Ya, udah. Tapi ya, kata istilah ya. Mana? Ya, di sini ditulis. Jadi baca dulu di sini. Cari kata istilah di sini sama seperti tadi ya. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah. Semuanya selesai? Sudah. Sudah. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya menyajikan hasil diskusi yang sudah anak-anak laksanakan tadi ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 sini. Silakan siapa yang bertugas? Ya, silakan ke depan. Dari depan baca. Yang lain, anak-anak. 1. Berdasarkan teks di atas, tuliskanlah kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Telur, anak ayam, induk ayam, berkembang biak. 2. Tuliskanlah makna dari kata atau istilah yang sudah anak-anak dapat di atas. 1. Telur adalah sesuatu yang dihasilkan setelah ayam berkembang biak. 2. Anak ayam adalah sesuatu yang menetas dari telur. 3. Induk ayam adalah ayam dewasa yang siap berkembang biak menghasilkan telur. 4. Berkembang biak adalah memperbanyak keturunan agar tidak punah. 3. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam, bebek, burung? 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam, makanan, dan lingkungan? 5. Urutkan proses pertumbuhan ayam di bawah ini dengan menuliskan nama-nama ke dalam kotak yang sesuai di bawah. Pertama, telur. Kedua, anak ayam menetas. Ketiga, anak ayam. Keempat, ayam dewasa. Kesimpulan. Tuliskanlah kesimpulan berupa proses urutan pertumbuhan ayam dengan kata
ayammu sendiri. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam menjadi ayam remaja dan menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa disebut induk ayam dan siap berkembang biak. Ya, bagus sekali Podan. Kita tadi sampaikan. Kira-kira ada punya pendapat berbeda? Tidak ya, sama ya. Nah, sekarang dari kelompok yang lain, Bapak ingin menentukan. Kelompok 2 ya, Pradipa coba. Satu, berdasarkan teks di atas tuliskan kata istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Telur, anak ayam, induk ayam, berkembang biak. Nomor 2, tuliskan makanan dari kata istilah yang sudah anak-anak dapatkan di atas. Menetas dari telur. 3, induk ayam adalah ayam dewasa yang siap berkembang biak menghasilkan telur. 4, berkembang biak adalah perbanyakan keturunan agar tidak punah. Nomor 3, berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam, bebek, burung? Ya, langsung kesimpulan dari Pak dari belakang. Kesimpulan, tuliskan kesimpulan berupa proses urutan pertumbuhan ayam dengan kata-katamu sendiri. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, anak ayam menjadi ayam remaja, menjadi ayam dewasa disebut. Yang sampai yang kedua, mengajar matematikanya. Siapa yang bisa menuliskan ke depan? Siapa yang bisa? Mini nanti silakan dari kelompok 3 dalam perwakilannya. Tulis di sini. Ya, yang kedua lebih besar lagi tulisannya. Ini nanti agak lebih besar yang kedua. Besarkan lagi. Ya. Nah, sudah, silakan ini nanti langsung dibaca yang keras. Kata 10 kali 5 sama dengan 5 kali 110 sama dengan 550. 330 kali 4 sama dengan 4 kali 330 sama dengan 1320. Gimana yang lain? Coba perhatikan. Apakah benar atau salah pekerjaannya Minianti? Benar. Ya, jika benar, kasih tepuk tangan dulu. Kemudian nah sudah. Kemudian untuk soal berikutnya, Bapak ingin dari kelompok 4, silakan dibacakan dari depan ya. Kita. Satu, cobalah menyelesaikan soal-soal cerita berikut ini. A. Ibu memiliki 4 kantong apel. Setiap kantong berisi 5 buah apel. Ibu juga memiliki beberapa kantong pepaya. Setiap kantong berisi 4 pepaya. A. Jika jumlah pepaya sama dengan jumlah apel, berapa jumlah kantong yang berisi pepaya?
B. Tuliskan sifat komutatif berkalian sesuai jumlah apel dan pepaya. A. Jumlah apel sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 buah. Jumlah pepaya sama dengan jumlah apel sama dengan 20 buah, sama dengan 5 kali 4. Jadi banyaknya kantong yang berisi pepaya adalah 5 kantong. B. Sifat komutatif perkalian 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Gimana? Yang lain? Nah, ya kasih tepuk tangan. Nah, sudah anak-anak, tadi sudah semua dari masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi yang sudah anak-anak laksanakan ya. Nah, dari keempat kelompok ini dari keaktifan diskusinya ya, bagaimana penyelesaian tugasnya, Bapak beri penghargaan untuk kelompok 4 sebagai kelompok yang terbaik dalam berdiskusi ya. Anak-anak tepuk tangan dulu semua. Nah, kita harapkan kelompok yang lain juga harus sama seperti itu. Setiap ada diskusi, anak-anak harus aktif ya menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari dari tadi pagi ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Ya, ini banyak sekali ya, anak-anak. Coba dari Rita, apa yang sudah kita Tentang pelajari? pertumbuhan dan perkembangan ayam. Pertumbuhan dan perkembangan ayam. Lagi yang lain? Saya. Rita ya. Sikap komunikatif. Sifat Komunikatif. komutatif ya, Rita, bukan komunikatif. Sifat komutatif. Ya lagi siapa? Saya. Oh, dari kelompok 2, ayo. Karena Apa yang dipelajari? dapat belajar berkembang biak dari telur. Iya, dapat belajar berkembang biak dari telur. Dan kita sudah belajar ada perkalian juga ya. Nah, sekarang Bapak yang akan menyimpulkan ya apa yang sudah kita pelajari dari pagi. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pertumbuhan ayam ya. Jadi ayam itu dimulai dari telur yang kemudian dia menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam remaja, kemudian Dan menjadi yang ayam dewasa. dewasa. Menjadilah dia induk ayam yang siap berkembang biak. Kemudian kita juga sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Ya, selain apa? Ada makanan, gizi ya, kemudian ada lingkungan. Terakhir, kita juga sudah belajar operasi hitung perkalian, sifat-sifat operasi hitung perkalian, yaitu sifat komutatif atau pertukaran ya, pertukaran atau komutatif. Anak-anak, jika anak-anak sudah paham dari apa yang sudah Bapak sampaikan, nah sekarang Bapak ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang pemahaman anak-anak tentang materi ini. Jadi Bapak akan memberikan anak-anak latihan soal ya. Bapak akan memberikan 10 soal ya. Jadi anak-anak sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Silakan kembalikan ke Kan Bapak akan membagikan ya evaluasi atau latihan soal ya. Jadi Bapak berikan waktu selama 10 menit anak-anak menyelesaikan ini. Ya, anak-anak silakan masukkan bukunya dulu semuanya, buku paketnya. Ya. Anak-anak sudah siap? Sudah. Ya. Silakan anak-anak baca petunjuknya dulu. Isi identitasnya ya. Di pojok atas pojok kanan. Kan? Baca petunjuknya dulu. Isi tanda silang ya. Langsung dijawab di sana. Isi tanda silang untuk jawaban yang paling benar. Waktu pengerjaannya adalah 10 menit anak-anak. Harus sudah menyelesaikannya ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah 10 menit berlalu. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Mana jangan lupa identitasnya dicek kembali ya. Nomor absen ya. Gimana anak-anak? Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang.
Ya, apa yang membuat senang? Ayo. Coba satu-satu apa yang dengar dari Juwita dulu. Kenapa senang? Tentang belajar matematika. Belajar matematika. Apa yang sudah dipelajari Juwita? Berhitung. Berhitung. Yang sifat apa tadi? Sifat komunikasi. Iya, bagus sekali. Coba kita apa yang mau Mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam. bagus sekali ya. Terus siapa lagi? Ada lagunya. Iya, kita nyanyi juga tadi tempo-tempo ya, ada lagunya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi yang akan kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Jadi anak-anak di rumah silakan baca-baca dulu bukunya bisa ya. Nah, anak, karena waktu sudah siang ya, pelajaran juga kita sudah selesai materinya. Sekarang kita akan tutup pelajaran hari ini ya, supaya mengembalikan semangat anak-anak. Bapak ingin memutarkan sebuah lagu daerah Bali ya. Judulnya adalah Satu Anom. Anak-anak silakan berdiri semua. Kita nyanyi sama-sama. Kita sudah menyanyikan lagu daerah ya. Kemudian hari ini untuk menutup pelajaran hari ini kita juga harus menutupnya dengan sebuah doa ya. Nanti Bapak tunjuk ke Ari Pramana, mungkin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak nanti di rumah ya, Bapak selalu berpesan anak-anak selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Ya. Nah, sekarang anak silakan berdoa dulu ya. Silakan juga. Mana? Teman-teman, karena pelajaran sudah selesai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sudah silakan masukkan bukunya. Paramo Santi Kawitin. Om Santi 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 Om. Silakan pulang satu-satu ya.